Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fil darain amin. Imam Ghazali mengutip ayat Al-Quran berkenaan orang-orang zaman dahulu ketika dibacakan oleh Rasul mereka tentang tanda-tanda keesaan Allah, azab Allah, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mereka pun waqad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Sesungguhnya mereka mengatakan padanya itu sesungguhnya itu hanya cerita-cerita atau dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Begitulah tanggapan mereka ketika mereka mendengarkan suatu perkataan dari Rasul mereka, padahal perkataan itu dari Allah. Nah, maka dari itulah tidak heran apabila banyak orang-orang yang mengkritisi Imam Al-Ghazali. Alam tasma' ila qawli Zainil Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidakkah engkau mendengar kepada ucapan Zainil Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in? Kata Ali Zainal Abidin, inni la aqtumu min ilmi jawahirahu kay la yara dhaka dhu jahlin fayabtatina. Faqad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila Husaini aw asa qablahu al-Hasana ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul watana walastahalla rijalun muslimuna dami yaruna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Kata Ali Zainal Abidin, sesungguhnya aku benar-benar menyembunyikan daripada ilmuku akan rahasia-rahasianya agar tidak meyakini, tidak beranggapan oleh orang yang punya kebodohan lalu dia menganggap rusak kami. Faqad taqaddama, sungguh sudah terdahulu dalam hal ini, dalam hal menyembunyikan ilmu-ilmu rahasia oleh Abu Hasan sampai Husain, dan beliau pun berwasiat sebelumnya, memberikan pesan sebelumnya itu Al-Hasana akan Hasan. Ya rubba jawhari ilmin, kata beliau, wahai orang-orang, ya ayuhan nas, berapa banyak ilmu rahasia law abuhu bihi, andai aku tampakkan dengannya, niscaya dikata orang kepadaku, engkau termasuk orang yang menyembah akan berhala, dan niscaya akan menganggap halal oleh laki-laki muslim akan darahku. Mereka itu meyakini, beranggapan seburuk-buruk yang mereka lakukan yaitu membunuhku, mereka anggap itu hasanah, perbuatan yang baik. Waqtadatil halu inda dawid dini hum asyrafu khalqillahi ta'ala an-nazara ila kafati khalqillahi ta'ala. Menghendaki keadaan di sisi orang yang memiliki agama yang mereka itu semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala, agar memandang kepada segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumarati, dengan pandangan rahmat dan dengan tidak mendebatnya. Fabatahaltu ila man biyadihil khalqu wal amru an yuwaffiqani litasnifi kitabin yaqau alaihi al-ijma'u wa yahsulu bi qiraatihi al-intifa'u. Lalu aku tunduk kepada Allah yang dalam kuasanya itu, kepada Allah yang dalam kuasanya itu mencipta dan segala urusan, bahwa Allah memberikan aku taufik untuk menyusun sebuah kitab yang jatuh atas itu kitab oleh ijma' ulama, dan kitab yang hasil dengan berkat membacanya itu oleh intifa, oleh kemanfaatan, baik kemanfaatan untukku ataupun kemanfaatan untuk orang yang membacanya dan mengajarkannya. Fa'ajabani ila dhalika alladhi yujibul muttarra idza da'ahu, lalu mengijabah akan aku kepada demikian itu oleh Allah
Tuhan yang mengijabah akan orang yang terdesak bila berdoa kepadanya. Tuhan yang mengijabah orang yang terpaksa, orang yang kepepet, orang yang dalam keadaan darurat bila memanggilnya, bila berdoa kepadanya. Wa atla'ani bifadlihi ala asrari dhalika wa alhamani fihi tartiban ajiban lam adhkuruhu fil musannafati allati taqaddamat bi asrari muamalati dini. Lalu Allah Ta'ala memberitahu akan aku, menahukan akan aku dengan karunia Allah atas rahasia-rahasia demikian itu. Allah Ta'ala mengilhamiku padanya akan sebuah tertiban ajiban, susunan yang indah yang belum pernah aku sebutkan dalam karya-karya yang terdahulu, yaitu tentang asrari muamalati dini, rahasia-rahasia muamalah di dalam agama, atau amaliyah di dalam agama. Wa huwallazi ana lahu wasifun fa aqulu, yang kitab itulah yang aku baginya itu mensifatkan, aku pun berkata wabillahi taufik, dengan Allah saja taufik. Inna awwalama yunabbihul abdu inna awwala yunabbihul abda lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin wa huwal ma'niyu bi qawlihi subhanahu. Sesungguhnya permulaan yang diperingatkan seorang hamba, atau permulaan yang mengingatkan akan seorang hamba untuk beribadah dan untuk memfokuskan dirinya bagi menempuh jalan ibadah dengan khotorah samawiyah, dengan khotor dari langit, maksudnya dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan qaulihi subhanahu, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang yang Allah Ta'ala jelaskan, terangkan akan dadanya, hatinya untuk berislam, maka dia itu di atas nur daripada Tuhannya. Di dalam tafsir disebutkan, maka apakah orang yang Allah Ta'ala jelaskan dadanya untuk berislam, lalu dia di atas nur dari Tuhannya, sama dengan orang yang tidak Allah Ta'ala jelaskan dadanya? Tentu kada sama. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i salawatullahi wassalamuhu alaihi, dan mengisyaratkan kepadanya, menunjukkan, mengarahkan kepada hal ini oleh pemangku syariat salawatullahi wassalamuhu alaihi. Maka Rasulullah pun bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa nasharaha. Sesungguhnya nur itu apabila masuk ia ke dalam hati, maka hati pun terasa luas dan terasa jelas. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Qala at-tajafi an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apakah bagi demikian itu terdapat tanda yang dikenal hal itu dengan itu tanda? Maka Rasulullah bersabda, at-tajafi, berjauh-jauh dan menjauhi dari negeri yang penuh tipuan, yakni hal-hal yang duniawi, dan kembali ke negeri abadi, yakni akhirat. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzul maut, bersiap-siap kepada mati, yakni bersiap dengan amal soleh sebelum datangnya kematian. Fa idza khutira biqalbil abdi awwala kulli syai'in inni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'ami alayya
wal hayati wal qudrati wal aqli wal nutqi wa sairil ma'ani syarifati wal ladzati ma'a ma yansarifu anni min durubil madari wal afati. Bila terlintas, tersirat, tergeretek di dalam hati seorang hamba pada permulaan setiap sesuatu, terlintas dalam hatinya, tergerak di dalam hatinya bahwa aku ini mendapati diriku dipenuhi dengan nikmat, dengan berbagai-bagai daripada nikmat atasku, seperti hidup, kemudian lagi diberikan kemampuan, kuasa, kuat, diberikan lagi akal, diberikan lagi bisa bertutur kata, dan lain-lain daripada sifat-sifat yang mulia dan kelezatan-kelezatan. Ma'ama yang sharifu anni min durubil madari wal afati, ditambah apa-apa yang berbalik, apa-apa yang tertolak daripadaku dari berbagai kemudaratan dan penyakit-penyakit. Wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi, dan sesungguhnya tentunya bagi ini segala nikmat ada yang memberikan nikmatnya, yang dia menuntut akan aku dengan mensyukuri itu, dengan mensyukurinya dan berkhidmat padanya. Fa in ghafaltu an dzalika fayuzillu anni ni'matahu, maka jika aku lalai dari hal itu, maka dia pun menghilangkan daripada aku akan nikmatnya. Wa yudhiquni ba'sahu wa niqmatahu, dan dia pun merasakan akan daku akan adabnya dan siksanya. Wa qad ba'atha ilayya rasulan, dan sesungguhnya ia telah mengutus kepadaku seorang rasul, ayyadahu bil mu'jizatil khariqati lil 'adatil kharijati an maqduril bashari. Rasul itu yang dia perkuat akan dia dengan berbagai-bagai mukjizat, yang mukjizat itu menyalahi bagi adat, yang mana mukjizat itu kharijah, di luar daripada kemampuan seorang manusia, di luar daripada kemampuan normal manusia. Wa akhbarani bi anna li rabban jalla dzikruhu qadiran 'aliman hayyan muridan mutakalliman ya'muru wa yanha. Rasul itu mengkhabarkan akan aku bahwasanya aku punya Rabb, aku punya Tuhan yang agung, yang suci sebutannya, yang mulia sebutannya, yang Tuhan Rabb itu yang kuasa, yang mengetahui, yang hidup, yang berkehendak, yang berkata-kata, yang memerintahkan, yang melarang, yang Rabb itu qadiran ala ayyu aqiba in asaitu. Rabb itu yang kuasa atas menyiksa jika aku maksiat akan dia, wa yuthibu in ata'atuhu. Rabb itu kuasa memberi pahala jika aku mentaati akan dia. Aliman bi asrari wa ma yakhtaliju fi afkari. Rasul itu mengkhabarkan aku punya Rabb yang mengetahui dengan rahasiaku, dan apa saja yang tergerak di dalam pikiran-pikiranku. Wa qad wa'ada wa aw'ada wa amara bil tizami qawanin syar'i. Sesungguhnya dia pun memberikan, Rabb itu memberikan janji surga, wa aw'ada, dan memberikan peringatan, memberikan ancaman neraka. Wa amara bil tizami qawanin syar'i. Rabb itu memerintahkan untuk memegang teguh undang-undang agama. Fayaqa'u fi qalbihi, ketika dikhabarkan, ketika dia menyadari hal itu, ketika khotor itu ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam dadanya, fayaqa'u fi qalbihi, maka jatuhlah di dalam relung hatinya, annahu mumkinun, bahwa hal ini memang mungkin. Idla istihalata lidzalika fil aqli bi awwalil badihati, karena tak ada kemustahilan bagi demikian di dalam akal pada permulaan secara spontan. Fayakhafu ala nafsihi 'inda dzalika wa yafza'u, lalu seketika dia takut, cemas, khawatir atas dirinya di ketika demikian itu, di ketika ada lintasan hati semacam itu di dalam hatinya. Wa yafza'u, dan ia menjadi takut. Fahada khatirul faza'. Nah, ini yang dinamakan khatirul faza'.
khotirul fadza. Apa itu khotirul fadza? Itu khotor yang memberikan ketakutan, alladzi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjata. Khotor itu yang mengingatkan, yang menyadarkan akan seorang hamba fahada khatirul faza' alladhi yunabbihul abda. Ini adalah lintasan hati, inilah disebut lintasan khatirul faza'. Lintasan hati yang mengingatkan akan seorang hamba, wa yulzimuhul hujjata, dan mewajibkan atau memaksa akan seorang hamba akan hujjah, akan dalil, yakni mendorong seorang hamba untuk berdalil, mencari dalil bahwasanya dia mempunyai Rabb yang menciptakannya, yang memberikan akan dia akan nikmat-nikmat tadi di atas. Wa yaqta'u anhul ma'dirata, nah khotor faza ini pula memutus dari dia, menghentikan daripada dia al-ma'dirah, akan keuzuran. Wa yuz'ijuhu ila an-nazari wal istidlali, dan khotor ini pula yang menggerakkan dia untuk kepada merenungi, memikirkan, dan istidlal, mencari dalil. Fayahtajul abdu inda dzalika wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalasi wa husulil amani lahu mimma waqa'a biqalbihi. Lalu tergeraklah seorang hamba di ketika itu khotor faza tadi, di ketika tergerak hatinya. Wa yaqlaqu, ia pun goncang. Lalu yanzuru, ia pun merenungi fi tariqil khalas, pada jalan selamat, bagaimana cara selamat, wa husulil amani lahu, dan menghasilkan, memperoleh keamanan untuk dirinya, mimma waqa'a biqalbihi, dari karena khotor faza tadi yang telah jatuh ke dalam hatinya. Au sami'a bi udhunihi, atau dari karena sesuatu yang telah dia dengar dengan telinganya. Falam yajid fihi sabilan siwan nadhari bi aqlihi fid dalaili wal istidlali bis san'ati 'ala sani', maka tidak ia temui padanya itu suatu jalan melainkan memikirkan dengan menggunakan akalnya pada segala dalil-dalil, dan mencari dalil, mencari petunjuk melalui san'ah, melalui ciptaan Allah semesta alam, al-sani', atas adanya sang pencipta. Liyahsula lahu ilmul yaqini bima huwa maghibun, agar hasil bagi dia ilmul yaqin, ilmu yakin, ilmu yang berdasarkan keyakinan. Ilmu tentang apa? Bima huwa maghibun, ilmu mengetahui berdasarkan keyakinan, bima huwa maghibun, dengan suatu hal yang itu maghibun, tidak dia lihat. Allah ada namun dia tidak melihat. Bagaimana caranya dia tetap yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada walaupun Allah Ta'ala dia tidak bisa melihatnya? Nah, itu dia harus diusahakannya supaya ilmunya berdasarkan keyakinan. Wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu, dan agar dia yakin bahwasanya dia punya Rabb yang memberikan
tugas memberikan beban kepadanya, wa amarahu wa nahahu, dan memberikan perintah kepadanya dan melarang akan dia dari yang Allah larang. Fahadhihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadati. Maka inilah permulaan aqabah, permulaan rintangan kendala yang menghadang akan seorang hamba di dalam jalan ibadah. Apa aqabah itu? Wahya aqabatul ilmi wal ma'rifati, rintangan ilmu dan ma'rifat. Liyakuna minal amri ala basiratin fayakhudha fi qat'iha. Liyakuna, agar menjadi seorang hamba tersebut daripada perkara di atas basirah, di atas basirah, atas mata hati. Fayakhudha fi qat'iha, lalu ia pun memulai dalam menempuhnya. Memulai dalam menempuh tadi apa? Aqabah tadi. Wallahu a'lam bishawab.